warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait reaksi eliminasi E1 dan E2. Reaksi eliminasi pada alkil halida dapat melalui mekanisme E2 dan E1. Nah, di sini muncullah pertanyaan, bagaimana pula mekanisme reaksi E1 dan persamaan kinetika laju reaksinya? Dan yang kedua itu bagaimana mekanisme reaksi E2 dan persamaan kinetika laju reaksinya. Di sini kita akan masuk pada bagian pertama, yaitu bagaimana mekanisme reaksi E1 dan persamaan kinetika laju reaksinya. Jadi, di sini ada muncul pertanyaan, bagaimana mekanisme reaksi E1 dan persamaan kinetika laju reaksinya. Jadi, mekanisme reaksi E1 ini atau eliminasi unimolekuler terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama itu pelepasan gugus pergi atau leaving group, membentuk karbokation intermediate atau tahap lambat, dan yang kedua itu basa melepas proton atau deprotonisasi pada atom karbon beta untuk membentuk ikatan rangkap alkena atau tahap cepat. Di sini kita masuk pada reaksi umum E1. Jadi reaksi E1 pada alkil halida itu diawali dengan pelepasan gugus halogen sebagai gugus pergi yang membentuk karbokation, kemudian diikuti oleh deprotonisasi hidrogen pada karbon beta oleh basa Lewis lemah atau pelarut sehingga menghasilkan alkena. Jadi di sini ada dua tahap ya. Di sini ada tahap pertama di mana mekanisme reaksi eliminasi pada alkil halida tersier, yaitu pada senyawa 2-bromo 2-metil-propana yang menghasilkan alkena sebagai produk utama. Nah, di sini jadi reaksi E1 itu diawali oleh pelepasan gugus pergi. Jadi gugus perginya pada gambar ini yaitu Br atau bromida, yaitu Bmin ya. Terus ikatan CBr terputus secara spontan menghasilkan karbokation tersier yang relatif stabil. Jadi mengapa karbokation tersier ini lebih stabil? Karena ini terjadi efek induksi dan hiperkonjugasi. Terus karena hanya satu molekul yang terlihat pada tahap ini, jadi reaksi E1 disebut reaksi unimolekuler. Setelah karbokation tadi terbentuk, sebuah basa lemah itu kemudian mengambil atom hidrogen pada karbon beta. Jadi pengambilan atom hidrogen ini menyebabkan pasangan elektronnya itu membentuk ikatan rangkap sehingga terbentuk alkena. Nah, setelah itu ion hidrogen H+ yang dilepaskan akan bergantung dengan ion bromida Br- yang bentuk HBr sebagai produk samping. Jadi mekanisme ini berbeda dengan E2 karena tidak terjadi serentak, melainkan melalui dua tahap terpisah. Lanjut pada slide selanjutnya, kan tadi ini kita membahas tentang yang tahap pertama ya. Terus kita lanjut lagi pada tahap kedua. Jadi tadi tuh setelah karbokation terbentuk pada langkah pertama, reaksi memasuki langkah kedua yaitu tahap eliminasi. Nah, peran basa di sini B- itu pada tahap ini sebuah basa lemah. Jadi Bmin ini adalah basa lemah yang ada di dalam pelarut, dilambangkan sebagai Bmin bertindak sebagai pengambil proton. Jadi di sini tuh basa tidak menyerang karbon. Jadi basa hanya mengambil atom hidrogen H+. Lanjut, setelah itu arahkan ke H yang berwarna biru. Jadi basa ini mengambil atom hidrogen pada karbon beta, yaitu karbon yang di bersebelahan dengan karbon bermuatan positif. Jadi hidrogen ini harus berasal dari C beta
Baik, lanjut. Di sini adalah pembentukan ikatan rangkap. Jadi arahkan ke panah lengkung dari ikatan CH. Ketika hidrogen diambil, pasangan elektronnya ini dari ikatan CH ini berpindah membentuk ikatan rangkap menjadi C ikatan rangkap 2 ya. Atau menjadi ikatan rangkap karbon-karbon. Jadi karbokation di sini tuh menjadi netral sehingga terbentuk alkena sebagai produk utama. Terus terbentuknya HB. Jadi basah yang mengambil. Jadi di sini tunjukkan produk HB ya. Jadi basah yang mengambil proton akan berubah menjadi HB, sedangkan struktur karbon membentuk alkena yang stabil. Jadi langkah kedua ini berlangsungnya itu cepat karena karbokationnya itu sudah sangat reaktif dan bukan merupakan langkah penentu laju. Pada langkah kedua reaksi E1 ini, basa ini mengambil hidrogen beta elektron membentuk ikatan rangkap dan dihasilkan alkena serta HB. Di sini kita lanjut lagi. Bagaimana mekanisme reaksi E2 dan persamaan kinetika laju reaksinya. Jadi, mekanisme reaksi E2 ini adalah proses satu tahap di mana pemutusan ikatan CH dan CX, di mana X ini adalah gugus pergi seperti halogen. Jadi perlu diingat lagi, jadi mekanisme reaksi eliminasi E2 ini berlangsung secara satu tahap. Lanjut, sini tuh serta pembentukan ikatan rangkap terjadi secara bersamaan. Karena tahap penentuan laju melibatkan tumbukan antara dua spesies reaktan atau alkil halida dan basa, jadi kinetika reaksinya itu adalah orde kedua secara keseluruhan. Di mana itu orde pertama terhadap alkil halida dan orde pertama terhadap basa. Kita langsung pada mekanisme reaksi E2. Jadi reaksi eliminasi yang paling sering terjadi adalah E2 ya. Jadi yang berarti itu dua spesies yaitu alkil halida dan basa terlibat langsung dalam laju reaksi. Jadi mekanisme ini mirip dengan SN2 karena berlangsung serentak dalam satu tahap. Di sini ada contohnya yaitu mekanisme reaksi E2 dan SN2. Di sini ada reaksi pertama mekanisme eliminasi E2. Reaksi pertama pada gambar ini menunjukkan mekanisme eliminasi E2, yaitu reaksi yang berlangsung dalam satu tahap tanpa pembentukan karbokation. Jadi di sini ada peran basa kuat OH-. Di sini tuh pada mekanisme E2, ion hidroksida OH- bertindak sebagai basa kuat yang menyerang hidrogen beta. Nah, di sini OH- itu bukan menyerang karbon alfa, melainkan OH- ini mengambil proton dari H+. Terus H berlabel beta. Jadi yang di bagian bawah sini, yang H warna hijau ini, di sini tuh hidrogen yang diambil adalah hidrogen beta, yaitu hidrogen pada karbon yang bersebelahan dengan karbon yang mengikuti gugus pergi. Di sini tuh agar eliminasi E2 terjadi, jadi hidrogen beta dan gugus pergi harus berada pada posisi anti periplanar. Di sini akan muncul lagi pertanyaan, periplanar itu, anti periplanar itu apa? Jadi periplanar itu ikatan berada pada satu bidang yang sama tetapi arahnya itu saling berlawanan. Di sini kita lanjut. Lepasnya gugus pergi atau Br-. Nah, secara serentak
saat basah mengambil hidrogen beta, jadi ikatan CBr ini terputus dan ion bromida Br- itu meninggalkan molekul. Nah, sehingga dari situ terbentuklah ikatan rangkap. Jadi di sini ada pada gambar. Di sini adalah ikatan rangkapnya atau alkena ya. Di sini elektron dari ikatan CH ini berpindah membentuk ikatan rangkap 2 karbon-karbon sehingga terbentuk alkena sebagai produk utamanya. Di sini ada pada gambar. Terus kita lanjut produk reaksi. Jadi hasil reaksi E2 adalah alkena disertai dengan Br- dan air H2O sebagai produk samping. Jadi secara singkatnya itu kayak gini, pada reaksi E2 itu basa kuatnya itu mengambil hidrogen beta. Jadi gugus pergi lepas dan ikatan rangkap terbentuk secara serentak dalam satu tahap. Jadi di sini lagi perlu kita tegaskan ya bahwa ini kan berbeda dengan E1. Jadi E2 ini tidak melalui karbokation dan lajunya ini bergantung pada konsentrasi substrat dan basa. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Di sini sebelum kita membahas reaksinya, di sini ini kita harus perhatikan bahwa hidrogen beta dan gugus pergi bromin ini berada pada sudut 180 derajat. Yang berarti ini keduanya itu berada dalam orientasi anti periplanar ya. Yang seperti tadi, yang periplanar itu periplanar itu yang dua ikatannya itu berada pada satu bidang yang sama tetapi arahnya itu saling berlawanan. Lanjut, kita akan membahas reaksinya. Pada reaksi kedua ini reaksi SN2 ya, yang menunjukkan mekanisme substitusi nukleofilik, yaitu reaksi pengganti gugus pergi oleh nukleofilik yang berlangsung dalam satu tahap. Jadi di sini ada OH-. Jadi OH- ini atau ion hidroksida ini bertindak sebagai nukleofilik, yaitu spesies yang kaya akan elektron. Ini OH-. Terus kita lanjut, ada yang namanya serangan dari belakang. Nah, serangan dari belakang ini yang alfa. Jadi nukleofilik itu menyerang karbon alfa dari sisi belakang. Nukleofilik menyerang karbon alfa dari sisi belakang. Yang tadi itu nukleofilik menyerang karbon alfa dari sisi belakang. Jadi ikatan CBr yang ini itu ikatan CBr yang itu yang disebut sebagai backseat attack. Jadi backseat attack ini yang menyerang dari belakang. Di sini kita lanjut pada lepasnya gugus pergi Br. Jadi pada saat yang sama tadi, pada saat karbon alfa dari sisi belakang menyerang, ikatan CBr ini putus dan ion bromida ini keluar sebagai gugus pergi, sehingga itu terbentuknya produk substitusi yaitu alkohol pada bagian ini. Gugus bromida tadi itu digantikan oleh gugus hidroksil sehingga terbentuk alkohol sebagai produk. Di sini tuh jika karbon yang diserang bersifat chiral, reaksi ini menyebabkan inversi konjugasi atau Walden inversion. Jadi di sini perlu ditegaskan. Jadi penegasannya itu berbeda dengan E2.
Kalau E2 ini menghasilkan alkena, sedangkan SN2 ini menghasilkan produk substitusi yaitu gugus pergi yang digantikan oleh nukleofilik. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Di sini ada gambar perbandingan antara reaksi eliminasi E2 dan reaksi substitusi nukleofilik SN2. Jadi yang kiri ini E2 dan yang kanan itu adalah nukleofilik SN2. Berlangsung satu tahap dan memiliki satu keadaan transisi bersifat bimolekular. Jadi kita bahas terlebih dahulu pada reaksi E2 yang bagian sebelah kiri. Jadi pada reaksi E2, basa kuat OH- ini mengambil hidrogen beta sementara gugus pergi Br itu lepas secara serentak. Jadi ikatan CH itu putus, ikatan CBr juga putus, sehingga itu terbentuk ikatan pi atau karbon-karbon rangkap 2. Jadi di sini tuh tidak ada karbokation, semua produk itu terjadi secara bersamaan menghasilkan alkena, disebut juga dehidrohalogenisasi atau hilangnya H dan hidrogen. Reaksi E2 ini menghasilkan alkena melalui pemutusan ikatan CH dan CBr yang terbentuk bersama dengan pembentukan ikatan rangkap. Kita bahas lagi pada reaksi SN2. Pada reaksi SN2 ini nukleofilik OH- ini menyerang karbon alfa dari belakang menggantikan gugus pergi Br. Jadi ikatannya itu yang terputus itu CBr. Sehingga terbentuk ikatan COH. Terjadi backseat attack. Terus tidak ada karbokation, terjadi inversi konfigurasi, terus menghasilkan produk substitusi yaitu alkohol. Pada reaksi SN2 ini gugus pergi digantikan oleh nukleofilik dalam satu tahap serentak. Nah, pada di sini itu kan terlihat ya pada gambar pada bagian tengah atas itu menunjukkan ikatan putus dan terbentuk sebagian seperti garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini tuh pada keadaan transisi, jadi ikatan itu lama belum sepenuhnya putus dan ikatan baru belum sepenuhnya itu terbentuk. Ini tuh berlaku pada E2 maupun SN2. Terus ada gambar yang kayak ini, itu disebut kurva energi. Satu puncak energi artinya itu hanya ada satu tahap reaksi. Karena hanya satu keadaan transisi, reaksi E2 dan SN2 ini disebut reaksi konkret. Kita lanjut pada reaksi eliminasi pada substrat dengan 2 hidrogen beta, yaitu pada struktur yang ke-36. Maka akan diperoleh 2 produk alkena, yaitu pada struktur 37 dan 38. Ya, di sini ada gambarnya. Kita lanjut pada slide berikutnya. Di sini kita lanjut pada slide yang selanjutnya. Di sini ada al eliminasi dengan gugus pergi Y sama dengan Br. Jadi yang terlihat pada gambar ini menunjukkan reaksi eliminasi E2 dari satu alkil halida, yaitu senyawa 36. Jadi YBr di sini bertindak sebagai gugus pergi dan B- sebagai basa. Jadi di sini yang basa ini atau B- ini di sini itu berperan sebagai pengambil hidrogen beta. Jadi pada molekul 36 ini terdapat
lebih dari satu hidrogen beta yang bisa diambil sehingga memungkinkan lebih dari satu produk alkena. Lanjut, sini tuh ada dua jalur eliminasi yang mungkin. Jalur utamanya itu produk mayor 81 derajat. Jadi produk ini itu di sini itu basa itu mengambil hidrogen beta yang berada pada karbon lebih tersubstitusi. Jadi ikatan rangkap itu terbentuk di posisi lebih internal. Alkena ini lebih stabil. Jadi karena alkena yang terbentuk lebih tersubstitusi dan lebih stabil, maka produk ini terbentuk paling banyak. Di sini ada jalur selanjutnya, jalur minor pada produk 5%. Pada gambar ini. Nah, di sini ada terminal alkena. Jadi basa ini mengambil hidrogen, basa yang B- tadi ini ya, mengambil hidrogen beta yang kurang tersubstitusi, sehingga itu terbentuk ikatan rangkap di ujung rantai. Jadi alkena yang ini tuh kurang stabil. Kita lanjut pada bagian bawah gambar. Pada bagian bawah gambar ini, di sini tuh menegaskan orientasi Sayshiv menyatakan itu bahwa pada reaksi eliminasi itu alkena yang lebih tersubstitusi akan terbentuk sebagai produk utama. Jadi menurut yang Sayshiv ini, produk eliminasi yang dominan adalah alkena yang paling tersubstitusi. Nah, di sini peran gugus pergi BR. Jadi tabel kecil yang di kanan itu, yang di atas ini menunjukkan jika Y sama dengan BR maka reaksi eliminasi sangat dominan hingga 95 persen. Artinya ini tadi hingga 95% ya. Jadi artinya BR- ini adalah living group yang baik yang dapat mempermudah terjadinya eliminasi E2. Jadi penjelasannya itu kayak gini. Dalam reaksi E2 itu basa yang dapat mengambil hidrogen beta dari beberapa posisi, namun semua sesuai dengan aturan Sayshiv. Alkena yang lebih tersubstitusi itu dan lebih stabil terbentuk sebagai produk utama. Lanjut pada bagian B, yaitu eliminasi dengan gugus pergi NCH3 3 kali plus. Jadi di sini tuh kita lihat pada yang pertama itu ya, pada produk utamanya itu 1 butana. Jadi eliminasi pada substrak dengan gugus pergi amonium quaterner. Jadi gugus ini memiliki ukuran yang sangat besar sehingga menyebabkan hambatan sterik yang kuat di sekitar karbon beta. Eliminasi tetap berlangsung melalui mekanisme E2, tetapi ya arah reaksinya itu dipengaruhi oleh faktor sterik. Jadi akibatnya itu hambatan sterik itu basa akan lebih mudah menarik hidrogen beta yang paling tidak terhalang, yaitu hidrogen pada karbon ujung. Pada gambar yaitu yang pada karbon ujung. Pada karbon ujung terus pengambilan hidrogen ini tuh menghasilkan 1 butana yang merupakan alkena kurang tersubstitusi walaupun kurang stabil dibandingkan 2 butana. Pembentukannya itu lebih mudah secara kinetik karena hambatan steriknya itu lebih kecil, sehingga itu pada eliminasi dengan gugus pergi
NCH33+ itu produk utama yang terbentuk adalah 1-butana sesuai dengan aturan Hofmann. Lanjut ya, terdapat gambar itu pada bagian ini tuh gugus pergi yang digunakan kan tadi yang itu ya NHCH3+ yang ukurannya itu sangat besar. Karena ukurannya besar, jadi basa tidak mudah mengambil hidrogen beta yang terhalang, sehingga basa akan mengambil hidrogen basa yang paling mudah dijangkau, yaitu hidrogen pada karbon yang ujung tadi kan yang dijelaskan di awal. Terus pengambilan hidrogen beta ini tuh menjadi secara serentak dengan pelepasan gugus perginya, sehingga reaksi berlangsung melalui mekanisme E2. Akibatnya itu, produk yang paling banyak terbentuk adalah 1-butana, yaitu alkena yang kurang tersubstitusi dengan persentase sekitar 95%. Orientasi ini tuh dikenal sebagai orientasi Hofmann. Kita lanjut pada reaksi bersaing SN1 dan E1. Jadi pada alkil halida tersier ya, reaksi substitusi SN1 ini dan eliminasi E1 terjadi secara bersaing karena keduanya melalui intermediat yang sama, yaitu karbokation. Bertambahnya percabangan gugus alkil pada C beta dari alkil halida tersier. Pada gambar ini, reaksi bersaing SN1 dan E1 yang terjadi pada alkil halida tersier dalam pelarut etanol. Jadi kedua reaksi ini sering terjadi bersamaan karena melalui intermediat yang sama, yaitu karbokation tersier. Nah, di sini kita bahas terlebih dahulu peran pelarut etanol. Jadi etanol adalah pelarut polar atau protik, sehingga menstabilkan ion Br- sebagai gugus pergi, menstabilkan karbokation tersier bersifat nukleofilik lemah dan basa lemah. Kondisi ini tidak mendukung SN2 atau E2, tetapi mendukung SN1 dan E1. Nah, di sini kita masuk pada tahap awal pada gambar. Di sini itu pada bagian kiri gambar ya. Di sini itu semakin bercabang C betanya. Di sini semakin bercabang C betanya. Jadi jumlah H betanya itu meningkat. Jadi alkena itu semakin stabil. Hambatan steriknya juga itu meningkat. Akibatnya itu pada bagian SN1 yang tadi itu menurun, sedangkan E2 ini meningkat dan menjadi dominan. Di sini terlihat pada gambar. Pada gambar di situ kan ada tiga, yaitu 2 bromo 2 metil propana. Pada bagian 2 bromo 2 metil propana ini ECB nya itu kurang bercabang, terus SN1 dan E1 nya itu masih bersaing. Beda dengan 2 bromo 2 metil butana dan 2 bromo 2,3 dimetil butana. CB nya itu sangat bercabang dan E1 nya itu lebih dominan, menghasilkan alkena pada yang paling stabil. Jadi itu semakin bercabang karbon C betanya itu alkenanya semakin stabil dan reaksi E1 makin dominan dibandingkan SN1. Ada reaksi bersaing antara SN2 dan E2 pada alkil halida primer. Contohnya itu kloroetana tambah OH-. Jadi di sini kalau kita lihat pada gambar, di sini itu reaksi antara alkil halida primer seperti tadi, yaitu kloroetana
etana dan ion hidroksida OH- dapat berlangsung melalui dua jalur yang saling bersaing, yaitu reaksi substitusi nukleofilik dan eliminasi bimolekular. Hal ini tuh terjadi karena OH- merupakan nukleofilik kuat sekaligus basa kuat, sehingga perannya sangat ditentukan oleh kondisi reaksi, terutama suhu. Struktur alkilhalida primer yang memiliki hambatan sterik kecil memungkinkan kedua reaksi ini terjadi pada suhu rendah sehingga netral. Reaksi yang lebih dominan adalah SN2 dalam kondisi ini, karena OH- di sini kan bertindak sebagai nukleofilik yang menyerang atom karbon yang terikat pada gugus pergi, yaitu Cl- dari arah yang berlawanan atau backside attacks. Proses ini tuh berlangsung dalam satu tahap tanpa pembentukan karbokation sebagai intermediat, karena hambatan sterik pada alkilhalida primer relatif kecil dan energi aktivitas SN2 lebih rendah. Reaksi ini tuh berlangsung lebih cepat, sehingga itu produk utama yang dihasilkan dari SN2 itu adalah etanol. Sebaliknya, pada suhu tinggi atau kondisi pemanasan, jalur reaksi yang lebih dominan adalah E2. Dalam kondisi ini, OH- di sini tuh berperan sebagai basa kuat yang menarik atom hidrogen beta dari karbon yang berdekatan dengan karbon yang mengikat Cl- secara simultan. Gugus Cl di sini itu yang ada pada gambar terlepas dan terbentuk ikatan rangkap karbon-karbon menghasilkan alkena, yaitu etana, serta air sebagai produk samping. Reaksi E2 juga berlangsung satu tahap, tetapi memerlukan energi yang lebih besar sehingga menguntungkan pada suhu tinggi. Kalau kita lihat pada gambar antara SN2 dengan E2, sehingga di sini itu suhu itu merupakan faktor kunci dalam menentukan reaksi yang dominan. Semakin tinggi suhu reaksi, maka presentasi produk eliminasi E2 itu semakin meningkat. Seperti yang terlihat pada gambar ya, di sini tuh sangat suhunya tuh tinggi atau sangat panas. Sedangkan berbeda dengan kontribusi pada reaksi SN2. Di sini tuh yang terlihat pada gambar itu menurun atau sangat rendah. Hal ini tuh berkaitan dengan keuntungan entropi pada reaksi eliminasi karena menghasilkan jumlah molekul yang lebih banyak. Oleh karena itu, pada alkilhalida primer dengan basa kuat seperti OH-, SN2 itu dominan pada suhu rendah, sedangkan E2 itu dominan pada suhu tinggi. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.